Halo semuanya, welcome to Crypto Health ya. Di sini aku akan membahas materi yang paling penting ya, materi yang pertama, yaitu mau kaya harus punya Bitcoin. Jadi di sini adalah fundamental pertama yang kalian harus punya ya atau yakini kalau kalian ingin bermain atau investasi kripto adalah Bitcoin ya. Bitcoin ini sangat penting sekali guys ya. Bitcoin adalah outlier event, setiap generasi itu berbeda. Jadi Bitcoin ini masuk ke outlier event yang keberapa sih gitu ya. Oke, langsung saja. Ya, pertama outlier event itu apa sih? Yaitu adalah peristiwa luar biasa atau yang tidak biasa ya. Jadi jarang banget terjadi ini ya, outlier event yang membuat generasi-generasi terdahulu itu bisa mengakumulasi kekayaan secara signifikan ya. Ya, dari generasi yang pertama adalah generasi silent generation ya atau generasi di Perang Dunia yang kedua ya, sekitar 1930. Di sini area perang ya, namanya area perang yang pasti yang aset yang murah yaitu apa? Ya tanah ya, karena tanahnya juga tanah yang sudah hancur ya biasanya perang ya. Itu adalah aset tanah dan juga rumah ya. Setelah perang, kalau kalian membeli aset tanah maupun rumah, itu naiknya pasti gila-gilaan ya harganya ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah generasi baby boomers, yaitu lahir sekitar 1946 ya sampai 1964. Masih sama ya di sini ya. Aset yang outlier eventnya adalah properti dan emas. Maksudnya outlier event-nya gimana? Pada saat kalau kalian membeli aset tersebut dan kemudian ditabung sampai sekarang itu nilainya sudah pasti sangat besar sekali ya untuk gain-nya atau potensial gain-nya. Kemudian yang ketiga adalah generasi X, yaitu tahun lahirnya di 1965 sampai ke 1980. Outlier event-nya apa? Yaitu saham ya. Banyak saham-saham pasar saham ya, itu mulai booming ya di situ ya dan harganya pasti masih murah ya. Kemudian generasi milenial tahun 1981 sampai 1996 ya itu untuk lahirnya. Kemudian outlier event-nya apa? Yaitu adalah saham teknologi ya, ada Amazon dan lain sebagainya ya waktu itu ya, Google seperti itu. Kemudian di generasi Z ya, Gen Z ya. Gen Z itu lahir di tahun 1997 sampai ke 2012 ya. Aset outlier-nya apa? Yaitu Bitcoin dan juga kripto ya. Bitcoin, kripto dan juga AI sebenarnya ya. Ya di sini generasi pra-boomers ya atau era setelah Perang Dunia Kedua. Di situ ada standar gold era ya. Jadi yang pegang emas pasti dia kaya ya sekarang ya. Terjadi juga Great Depression ya. Recovery ya, harga aset sangat murah terutama tanah dan juga properti ya. Perang Dunia II dan rekonstruksi pasca perang. Banyak pekerjaan dan peluang ekonomi baru terbuka saat setelah perang di sini ya. Kemudian generasi baby boomers ya. Di sini sama ya Mas Ian, harga tanah dan rumah. Jika kalian kakek nenek kalian ya, buyut kalian membeli tanah dan rumah, itu pasti harganya sudah sangat tinggi sekali kalau misalkan sekarang masih di hold ya atau masih belum dijual. Oke. Ya di sini banyak orang kaya mengalihkan asetnya ke properti dan emas sebagai aset pelindung nilai. Oke, generasi X ya. Generasi X ini outlier event-nya apa? Yaitu sama ya. Dari IPO atau saham-saham yang besar ya, tech ya, teknologi seperti Microsoft, Apple dan lain sebagainya ya. Di sini eranya dari Warren Buffett ya. Warren Buffett eranya tuh di sini, oke. Beliau memperoleh kekayaan yang paling banyak di sini. Generasi milenial ya. Generasi milenial ini ada terjadi dot-com bubble crash ya, tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Di situ juga banyak beberapa IPO ya, IPO awal perusahaan teknologi itu IPO-nya di tahun ini, oke. Jadi banyak banget di sini saham teknologi murah ya. Kemudian krisis 2008 juga membikin pasar saham itu juga hancur ya. Krisis 2028 pasar hancur, kita kalau misalkan hold saham di situ, pasti kita bakalan sudah kaya ya dari tahun tersebut ya, kalau misalkan kita masih hold di situ. Makanya saham itu sangat terkenal karena merupakan outlier event di tahun-tahun sebelumnya atau generasi sebelumnya gitu ya. Ada saham Apple, Amazon, Tesla dan lain sebagainya. Ya generasi Z ya, atau sampai berlangsung sekarang ya. Itu adalah eranya Bitcoin dan juga kripto. Banyak adopsi awal ya, kriptonya tuh tahun 2009 ya, 2009 diciptakan karena adanya Lehman Brothers itu ya, bank yang runtuh di situ. Kemudian Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin di situ. Adopsi awal di harga murah ya, sangat murah 2009 itu, bahkan Bitcoin itu nggak sampai $1 guys. Sekarang berapa dolar guys? 100.000 ya, 100.000 dolar. Kemudian ada NFT dan DeFi boom ya, tahun 2020 sampai 2021 itu adalah siklus yang sebelumnya ya, dan aku mengalaminya di sini ya. NFT itu harganya gila-gilaan ya. Semua artis juga beli NFT ya. Justin Bieber beli ya. Oh, banyak sekali ya.
yang beli di situ ya. Everything bubble di situ ya. Setelah bubble ya udah terjadi bear market di tahun 2022 sampai 2023. Oke, jadi untuk yang sekarang outlier eventnya itu adalah Bitcoin. Ya di sini adalah nilai dari dolar ya. Dari nilai dari dolar itu turun terus ya, turun terus dari tahun ke tahun. Yang pertama dari tahun 1946 itu dolar di backup oleh emas ya. Jadi uang itu merupakan sertifikat ya, gold sertifikat di situ ya. Jadi bukti kepemilikan emas itu adalah dolar atau uang pada saat 1946. Kemudian tahun 1971 Presiden Nixon ya dari Amerika itu melepas emas dari dolar. Jadi dolar itu sekarang udah nggak ada backupnya apa-apa guys gitu. Jadi dolar itu adalah ya udah cuman kertas saja gitu ya. Kertas aja dan itu dipercaya berharga. Jadi uang kita itu sebenarnya kertas biasa ya guys ya. Kertas biasa nggak ada apa-apanya, cuman itu adalah basis kepercayaan aja. Kok misalkan orang-orang udah nggak percaya dengan fiat ya atau uang ya, itu pasti nilainya juga nggak bakalan berharga kayak gitu ya. Kemudian tahun 2020 ya, fiat atau dolar semakin tidak berharga karena dicetak terus ya. Apalagi tahun 2019 ya terjadi peristiwa COVID di situ. Akhirnya dolar ya itu dicetak gila-gilaan di situ dan membuat harganya tuh semakin nggak terkendali ya. Makanya harga-harga sekarang itu udah sangat mahal, nggak masuk akal ya, nggak karu-karuan ya. Itu gara-gara dolarnya dicetak terus, fiatnya dicetak terus, kemudian dolar juga nggak ada emas di belakangnya ya, nggak ada yang backup. Oke, di sini dari Voltaire ya, dari Voltaire, paper money eventually return to its intrinsic value, yaitu zero ya. Jadi uang akan kembali ke nilai intrinsiknya yaitu nol ya. Uang itu pasti nilainya akan nol guys, nanti kelamaan ya, lama-kelamaan. Oke, di sini aku akan bahas Bitcoin ya, the next outlier event. Outlier event untuk beberapa tahun kemudian yang bisa membuat kita kaya luar biasa ya. Oke, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah aset digital yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Itu adalah tim atau perseorangan, kita nggak tahu, tahun 2009. Bitcoin diciptakan sebagai mata uang digital terdesentralisasi yang tidak dikontrol pemerintah ataupun bank sentral. Ketika digunakan sebagai aset investasi, Bitcoin bisa dianggap sebagai emas ya, seperti emas ya, store of value, kemudian instrumen pelindung nilai ya terhadap inflasi, kemudian aset spekulatif dengan potensi keuntungan tinggi, dan juga resikonya pasti tinggi juga ya. Alasan investasi Bitcoin itu apa? Yang pertama melindungi dari inflasi, kemudian yang kedua melindungi dari resiko geopolitik ya, misalkan ada geopolitik itu di negara Argentina misalkan ya, Argentina negaranya hancur, kayak gitu mata uangnya juga hancur. Nah, untuk Bitcoin ini nilainya juga bakalan pasti naik gitu ya. Kemudian yang ketiga bebas dari kebijakan pemimpin yang buruk. Misalkan di suatu negara ada pemimpin yang buruk ya, mengakibatkan negaranya itu hancur, ya. Bitcoin ini nggak terdampak guys, kayak gitu ya. Yang keempat alternatif dari sistem perbankan. Perbankan itu kan sentral ya, terkontrol ya. Jadi kalau misalkan banknya hancur ya kita juga hancur juga. Misalkan kita nabung di bank A gitu ya. Bank A-nya bangkrut ya kita nggak bisa narik dari bank A seperti itu. Tapi kalau Bitcoin itu nggak bisa guys, karena dia terdesentral. Nggak ada yang punya ya. Jadi semua bisa memiliki Bitcoin seperti itu yang nggak ada yang ngontrol ya. Apakah Bitcoin bisa bangkrut? Nggak bisa. Oke, alasan investasi Bitcoin yang kelima adalah pengganti emas sebagai aset pelindung nilai ya. Emas itu udah terbukti ya sebagai ratusan tahun ya sebagai aset pelindung nilai. Untuk next-nya itu adalah emas. Emas yang digital ya, emas digital yaitu Bitcoin. Yang keenam adalah tidak terikat lokasi geografis ya. Jadi kita bisa membeli Bitcoin dari mana saja. Gitu ya. Kalau misalkan saham, kita mau beli saham Singapura, mau beli saham China itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan Bitcoin kita bisa membelinya dari mana saja. Oke, yang ketujuh adalah potensi sebagai peristiwa besar berikutnya ya. Ini ya outlier event. Bitcoin bisa menjadi fenomena yang mengubah sistem keuangan yang sekarang yang korup secara global. Oke, siapa yang hold Bitcoin-nya? Banyak banget ya, ada Tesla, MSTR ya. Kemudian ada Voyager, kemudian SQ ya, kemudian Coinbase. Perusahaan Jepang ya, ada Metaplanet, kemudian perusahaan Swedia, ada BTC AB ya. Kemudian negara yang hold Bitcoin siapa aja? Ada Amerika, Cina, El Salvador, kemudian ada Singapura, Rusia, Bhutan, Ukraina, Finlandia, Inggris, dan Uni Emirat Arab ya. So, apakah kalian merasa lebih pintar dari mereka semua ya kalau kalian tidak mempunyai Bitcoin? Ya. Jadi ini ada studi case ya. Jika kita hold 100 dolar pada 2010, tahun 2010, pada tahun 2025 kita tetap akan mendapatkan 100 dolar.
Padahal harga bahan pokok atau aset dan lain-lain itu sudah naik berkali-kali lipat ya. Jadi purchasing power ya, atau kemampuan suatu fiat untuk membeli suatu barang itu menurun. Dan itulah yang namanya inflasi ya, atau devaluasi dari fiat ya. Sedangkan kalau kita beli $100 Bitcoin dan masih kita hold sampai sekarang ya, kita sudah nggak perlu kerja lagi ya sampai sekarang ya, sampai cucu-cucu kalian nggak perlu bekerja ya. Oke, kesimpulannya harga Bitcoin pasti naik saat siklus bull market ya. Jadi sangat masif sekali di sini ya. 6 alasan kita membeli Bitcoin ya. Pertama adalah scarcity. Scarcity itu adalah kelangkaan, kemudian transparan, desentralisasi, borderless ya, nggak ada dimanapun kita bisa, freedom ya, kita bisa mengontrolnya dari mana saja. Kemudian fungible ya. Oke, kesimpulannya Bitcoin adalah aset terbaru yang mempunyai kelebihan dari emas, saham maupun fiat ya. Kemudian Bitcoin sangat undervalue dibandingkan emas ya. Jadi market cap-nya tuh masih 3 triliun ya, masih 3 triliun dibandingkan dengan emas itu masih 10x lagi ya. Kemudian Bitcoin saat ini memiliki karakteristik saham yang volatil naik turun dibandingkan lebih ke emas. Jadi Bitcoin masih belum menjadi gold 2.0 gitu ya. Kemudian yang keempat, Bitcoin adalah aset the next wealth transfer event. Jadi event transfer kekayaan yang berikutnya itu adalah di Bitcoin ya. Kemudian semakin banyak negara yang hold Bitcoin ya, kita nggak boleh ketinggalan karena perusahaan-perusahaan di luar negeri itu ya, itu berebutan pada beli Bitcoin. Makanya harganya tuh sekarang stabil banget di 100k dolar ya. Kemudian yang keenam adalah aset yang tidak boleh kita lewatkan. Karena aset ini adalah aset yang hadir 100 tahun sekali ya, outlier event tadi ya. Bitcoin Strategic Reserve sudah menjadi dan sudah terjadi di banyak negara maupun perusahaan besar itu pada berebutan ya. Mereka bikin surat ya agar bisa legal dalam membeli Bitcoin. Oke, kemudian yang terakhir adalah kumpulkan Bitcoin sebanyak mungkin untuk pensiun kalian. Ya, di sini terakhir ya. Oke, di sini terakhir ya, bull market menembus all time high akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian stay in the market, trade dan bisa cicil beli dari sekarang. Red cut tampaknya mundur lagi guys ke Juli ya. Di mana Mei sampai Juni itu bisa terjadi sideways ya, terjadi sideways. Kemudian ternyata Cina ya. Ternyata Cina juga cetak uang yang besar-besaran. Juni ataupun Juli akan terjadi red cut dan QE, market akan rally pada Juli dan September. Oke, jadi kalian selamat bergabung di Crypto Health.